Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Anggrani Adiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di masa Kerajaan Goa Makassar. Pertama, sejarah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa Tallo telah berdiri di Sulawesi Selatan sekitar abad 16 yang pemerintahannya berpusat di Somba Opu, sekarang menjadi wilayah Kabupaten Goa. Perlu kita ketahui bahwa Goa Tallo adalah kerajaan kembar alias gabungan dari dua kerajaan yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Tallo. Karena Kerajaan Makassar tidak kunjung ditaklukkan, maka pecahlah Perang Makassar atau Perang Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan Kerajaan Makassar untuk melawan VOC, mulai dari mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai hingga mempersiapkan senjata-senjata tempur. Mereka menggunakan senjata badik atau senjata tradisional khas suku Makassar, tombak, bambu runcing, dan senjata-senjata lainnya untuk melawan VOC dan sekutu-sekutunya. Akan tetapi, karena pasukan VOC menyerang pasukan Sultan Hasanuddin dari segala penjuru, ditambah pasukannya yang begitu banyak dengan persenjataan yang lebih lengkap, membuat VOC berhasil mendesak pasukan Sultan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Kerajaan Makassar di Barombong dapat diduduki pasukan Arum Palaka. Kedua, penyebaran Islam oleh Kerajaan Goa Tallo. Masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan. Sejak resminya agama Islam di Goa Tallo, maka Raja Goa Sultan Alauddin makin kuat kedudukannya, sebab beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin atau kepala agama Islam. Dan kekuatan Bate Salapanga diimbangi oleh Qadi, yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan, bahkan oleh orang-orang Makassar, Bugis, dan Mandar, yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam pada abad Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi Selatan. Cara pendekatan yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dengan pembesar kerajaan Goa adalah mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Goa dengan negeri atau kerajaan yang takluk atau bersahabat, yang berbunyi antara lain bahwa barang siapa di antara kita, Goa dan sekutunya atau daerah taklukannya melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya. Menurut H.A. Masyarah mengatakan bahwa pada tahun 1609, Angkatan Perang Goa yang tangguh dikirim ke pedalaman, mula-mula ke Ajan Tapareng, Supa, Sawito, Rapang, Sidenreng, lalu tunduk dan menerima Islam sebagai agama kerajaan. Juga dalam tahun 1609 itu, Kerajaan Sopem menerimanya tahun 1610, Kerajaan Wajo, dan tahun 1611 Kerajaan Bone. Kerajaan Luwu dan Mandar tanpa ancaman perang memang sudah menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Begitu juga diterima di kerajaan-kerajaan Endrekang, Kerajaan Telu Lembana, dan Telu Batu Papan. Menerima ajakan Kerajaan Goa, pengislaman seluruh Sulawesi Selatan dijadikan oleh Goa mulai tahun 1605 Masehi sampai tahun 1612 Masehi. Awal mula Islam masuk. Pada awalnya melalui perdagangan, maka demikian halnya dengan kedatangan Islam di Goa, tidak terlepas dari faktor dagang. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang dimungkinkan karena di dalam ajaran Islam tidak dibedakan antara tugas keagamaan seorang Muslim sebagai penyebar nilai-nilai kebenaran dan profesinya sebagai pedagang. Setiap Muslim, apapun profesinya, dituntut untuk menyampaikan ajaran Islam sekalipun satu ayat. Pendapat yang senada dikemukakan oleh H. J. de Graaf, namun ia lebih menekankan pada pelaku Islamisasi di Asia Tenggara, yang analisisnya didasarkan pada literatur Melayu. Graaf berpendapat bahwa Islam didakwakan di Asia Tenggara melalui 3 metode, yaitu oleh para pedagang Muslim dalam proses perdagangan yang damai,
oleh para dai dan orang suci atau wali yang datang dari India atau Arab yang sengaja bertujuan mengislamkan orang-orang kafir dan meningkatkan pengetahuan mereka yang telah beriman. Ketiga, kekerasan dan memaklumkan peran terhadap negara-negara. Adapun ulama tersebut berasal dari kota tengah Minangkabau, menurut sumber yang ditulis oleh Sultan Aceh dan Sultan Johor untuk mengembangkan dan menyiarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Mereka terlebih dahulu mempelajari kebudayaan orang Bugis Makassar di Riau dan Johor, di mana banyak orang-orang Bugis Makassar berdiam. Sesampainya di Goa, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Goa, bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu, sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh ialah Raja Talok dan Raja